Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Fisika Dasar 1. Ini merupakan pertemuan ke-22 dan ini merupakan sesi asinkronus ketiga yang kita lakukan. Dan hari ini kita telah sampai pada pembicaraan tentang gelombang mekanik bagian kedua. Saya izin share screen. Di bagian kedua ini kita akan membicarakan lebih detail tentang gelombang bunyi. Di pertemuan dua kali ini kita akan juga membicarakan besaran-besaran yang terkait dengan gelombang bunyi tersebut. Oke, ini materi kita hari ini. Dan di sini ada gambar yang mencerminkan apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Ya, seputar bagaimana si bunyi itu eh, dihasilkan dari sejumlah sumber bunyi yang nanti ternyata bunyi-bunyi tersebut itu menghasilkan nada-nada tertentu. Kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu definisi dan representasi dari gelombang bunyi. Kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, saya sudah sering sampaikan kepada teman-teman semua, kita list saja, kita daftar saja ciri-ciri yang ada pada si sesuatu tersebut. Nah, di bunyi kemarin kita sudah coba bicarakan bahwa bunyi itu merupakan salah satu gelombang yang gelombangnya itu adalah gelombang longitudinal. Kemarin sudah kita sempat singgung sebentar. Oke, mana nih? Oke, ini ya. Gelombang longitudinal yang si gelombang sendiri adalah merupakan energi yang merambat dan ternyata karena kita fokus ke gelombang mekanik artinya dia perlu atau memerlukan medium dalam merambat sehingga kita bisa definisikan secara sederhana si bunyi itu adalah energi yang merambat melalui medium dalam bentuk gelombang longitudinal. Kalau kita bicara gelombang longitudinal, artinya kita bicara semacam istilah rapatan dan renggangan yang kemarin kita bicarakan. Nah, apa yang terjadi di bunyi sebenarnya ketika si sumber bunyi itu bergetar, si getarannya nanti merambat, merambatnya seperti apa? Mekanismenya si getarannya itu akan membuat partikel udara di sekitar si sumber bunyi itu bergetar. Nah, si partikel udara di sekitar bunyi itu nanti juga kemudian akan menggetarkan partikel udara tetangganya, gitu ya. Si partikel udara tetangganya tadi akan menggetarkan partikel tetangganya lagi dan seterusnya hingga nanti menggetarkan eh, gendang telinga. Ini ya. Oke, sebentar ya, ini agak kurang stabil. Oke, nah kalau kita lihat representasinya, kalau ini sumber bunyi gitu ya, dia menghasilkan getaran, getarannya tuh nanti merambatnya seperti apa? Dia menggetarkan partikel udara di sekitar si bunyi. Jadi sehingga si partikel udaranya tuh si molekulnya itu adalah dia berosilasi bolak-balik sehingga terjadi eh, rapatan dan renggangan yang kemarin kita bicarakan. Nah, satu lambda sekedar untuk mengingatkan ini adalah pusat rapatan ke pusat rapatan terdekat seperti yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, artinya ada yang berosilasi, ada yang berubah besaran-besarannya apa saja. Yang pertama, tekanan udaranya jelas berubah di sekitar si sumber bunyi ya. Kemudian kerapatan udaranya juga berubah, tidak konstan lagi karena ada semacam tadi eh, osilasi yang mengakibatkan nanti rapatan dan renggangan. Kemudian si posisi partikelnya juga dia berubah-ubah seiring waktu, artinya berosilasi. Si partikel udara yang di sini dia akan bergerak ke sana, kemudian dia akan bergerak ke sana dan bolak-balik seterusnya.
Ingat bahwa di gelombang bunyi si partikelnya itu tidak ikut merambat bersama dengan si gelombangnya, dia hanya osilet, dia hanya gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Nah, kalau kita gambarkan ini representasi dari apa gelombang bunyi gitu ya. Kalau kita gambarkan secara grafik ini kita misal tinjau tekanan udara yang berosilasi, air pressure. Artinya di bagian sini tekanan udaranya low, kemudian di sini tinggi, di sini rendah, di sini tinggi. Kalau kita gambarkan dalam em, grafik atau kurva sepanjang jarak tertentu, jadi dari sumber bunyi ke suatu titik, maka kita akan dapati bahwa tekanannya itu, air pressure-nya itu berosilasi. Yang kalau kita gambarkan osilasinya itu karena periodik, kita bisa wakili dengan gelombang yang seperti ini, gelombang sinus disebutnya. Makanya kalau kemarin kan kita ingat Y itu adalah A sin omega T itu. Nah, di sini si Y-nya itu diwakili oleh tekanan. Jadi hati-hati dalam memahami ini, teman-teman, saya harus tekankan bahwa ini adalah ini adalah representasi atau wakilan dari si gelombang bunyi. Artinya si gelombang bunyi itu tetap longitudinal. Artinya rapatan dan tegangan. Kita tidak boleh membaca, oh bentuknya seperti ini kayak gelombang tali, berarti bentuknya gelombang transversal. Bukan, ini adalah representasi dari si gelombang bunyi, bukan gelombang bunyi itu sendiri. Itu poinnya di sana ya, saya harus eh, agak eh, menekankan di bagian ini. Nanti untuk penggambaran ke depan, kita akan melihat eh, gelombang bunyi itu digambarkan memang bukan dalam eh, bentuk yang seperti ini, tapi dalam wakilan representasi seperti ini untuk memudahkan kita menganalisisnya. Oke, ini definisi dan representasinya. Kemudian seberapa cepat bunyi merambat itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu elastic property dan inertial property. Gitu. Nah, secara eksperimen kita bisa nyatakan bahwa si V itu adalah akar dari elastic property dibagi dengan inertial property. Artinya si elastic property itu eh, makin besar atau makin elastis suatu medium, nanti si gelombang bunyi itu akan mudah merambat. Sebaliknya makin inert karena ini di bawah ya, berbanding terbalik, makin lembab, makin malas si medium itu untuk bergerak, maka gelombang bunyi jelas akan makin sukar untuk merambat. Nah, di berbagai medium itu tentu berbeda-beda cepat rambatnya, tapi semuanya itu punya elastic property dan inertial property. Bagian ini saya rasa jelas ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau si medium itu sangat elastis, artinya dia sangat akan mudah sekali merambatkan gelombang bunyi. Elastisitas kita sudah bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebaliknya tadi makin lembab, makin inert, makin malas si medium, makin susah bergerak, mager, maka ya gelombang bunyinya juga akan makin sukar untuk merambat. Nah, ada satu set percobaan yang dilakukan oleh Melde, teman-teman mungkin sudah pernah melakukan atau ya di sekolah mungkin di SMA sudah pernah tahu hal ini. Nah, dari percobaan Melde ini, jadi dari sinyal generator nanti di sini ada vibration generator, dia akan menggetarkan tali yang ada di sini karena nempel gitu ya. Di sini digantung oleh beban. Bebannya kita bisa ukur dia masanya sekian sehingga kita dapatkan nilai weight-nya sekian atau secara umum F-nya sekian. Di si tali itu akan terbentuk sejumlah gelombang gitu ya. Gelombang apa? Gelombang tali tentu. Tapi gelombang tali yang dihasilkan oleh ini si vibration generator ini. Nah, diukurlah kecepatan merambat si gelombangnya itu sebagai akar dari F dibagi dengan mu. Dengan mu itu adalah eh, rapat jenis atau eh, ya rapat jenis tapi satu dimensi ya. Terus satu dimensi sehingga mu itu adalah
massa dibagi dengan panjangnya gitu. Ya semacam massa jenis lah ya, semacam massa jenis, tapi massa jenis yang satu dimensi. Jadi mu itu kita katakan sebagai massa jenis panjang, katakanlah seperti itu. M per L, atau kalau kita olah karena ini M per L, jadi F dikali L dibagi dengan M. Dari sini teman-teman bisa tahu kalau makin besar F-nya gitu ya, makin cepat si bunyi merambat, makin panjang L-nya juga makin cepat bunyi merambat, tapi makin besar M-nya, si bunyi akan sukar untuk merambat. Jadi hubungannya kita bisa peroleh tiga hal itu. Nah, balik lagi ke cepat rambat bunyi di berbagai medium, apakah lebih cepat di padat, apakah lebih cepat di cair, apakah lebih cepat di gas? Ini balik lagi ke ke elastic property dan inertial property dari masing-masing. Nah, dari pengetahuan kita sebelumnya, kita tahu bahwa cepat rambat bunyi di zat padat itu akan lebih besar daripada di zat cair dan lebih besar daripada di gas. Mungkin fakta ini sedikit membingungkan teman-teman karena teman-teman tahu bahwa padat itu rho-nya lebih besar daripada cair dan cair lebih besar daripada di gas. Seharusnya di gas itu lebih cepat bunyi merambat. Tapi hati-hati, cepat rambat itu bukan hanya dipengaruhi oleh rho atau inertial property, tapi ada nilai elastic property yang di padat itu justru jauh lebih besar daripada di cair dan lebih besar daripada di gas. Seperti itu. Jadi sekalipun rho-nya tinggi, tapi Y-nya itu lebih tinggi banget istilahnya. Sehingga nanti pembagian Y per rho dibanding dengan B per rho itu akan lebih besar si padat daripada si cair, nilai V-nya. Masih ingat ya, Y itu modulus elastisitas, B itu modulus bongkahan gitu ya. Kalau di gas ini ada gamma gitu ya, ada konstanta Laplace di sana. Nanti kita belajar di bagian termodinamika. Atau mungkin di kimia teman-teman sudah kenal istilah gamma, R itu konstanta gas umum, T itu temperatur atau suhu, MR itu massa molekul relatif. Nah, kayak di sini ada satu tambahan lagi, pada suhu 0 itu laju bunyi V331 meter per sekon. Pada suhu T tertentu laju bunyinya kita bisa dekati dengan pendekatan seperti ini. V itu mendekati 331 plus 0,6 T meter per second. Ya, untuk mengeceknya silahkan di sini ada data air 0 derajat 331, air 20 derajat itu 343. Nanti teman-teman silahkan coba kalkulasi konfirmasi apakah nilainya memang seperti itu. Mendekati ya, mendekati 343 meter per second. Seperti itu. Oke, oke. Ini uji penguasaan konsepnya. Tindakan-tindakan berikut mana yang akan membuat gelombang bergerak lebih cepat sepanjang tali yang direntangkan. Ini fokus ke yang tadi percobaan Melde ya. Gerakan tangan Anda naik turun lebih cepat saat Anda menghasilkan gelombang, berarti kalau kita naik turun kalau lebih cepat sebenarnya kita membesarkan nilai F gitu ya. Ini F-nya diperbesar seperti yang kemarin pernah saya demokan di kelas. Gerakan tangan Anda naik turun dengan jarak yang lebih besar sehingga berarti kalau ini sebenarnya yang diubah adalah kalau tadi cepat gitu ya, kalau ini naik turunnya besar sehingga justru ini A-nya yang diperbesar. Gunakan tali yang lebih berat dengan panjang yang sama di bawah tegangan yang sama. Berarti ini L-nya sama, F-nya sama, tapi M-nya lebih besar. Jelas ini justru kalau kita lihat hubungan yang atas ini berbanding terbalik. Justru makin berat itu nanti akan makin lambat gitu ya. Ya, yang atas juga ini tidak ya. Ini juga tidak amplitudo. Kalau yang paling awal ini iya karena si V itu kemarin sudah kita bicarakan lambda dikalikan dengan F. Gunakan yang tali yang lebih ringan. Ya, betul ya. Ini M-nya dikurangi. Berarti ini betul karena tadi eh, berbanding terbalik.
Kalau kecil berarti nanti dia akan besar nilai nilai cepat rambatnya. Regangkan tali lebih kencang berarti ini F-nya diperbesar, ini juga betul. Longgarkan tali untuk mengurangi tegangan, dan justru ini F-nya dikurangi ya. Ini keliru. Berikan lebih banyak kekuatan pada gelombang. Nah, kekuatan pada gelombang ini kita tafsirkan seperti yang tadi kita eh, katakan ya. Kita berikan dia amplitudo yang besar. Ini juga eh, tidak tercakup atau tidak termasuk parameter-parameter yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Oke, oke. Dan selanjutnya kita bicarakan tadi seperti gambar yang ada di depan bahwa em, kita akan coba terapkan prinsip-prinsip yang telah kita peroleh di pertemuan yang kemarin sama pertemuan yang sama bagian yang atas untuk membicarakan bunyi pada eh, dawai dan pipa organa. Pipa organanya nanti pipa organa yang terbuka dan pipa organa yang tertutup. Nah, di dawai kita ketika memetik gitar atau apa ya, ya sejumlah alat musik yang menggunakan dawai yang kita peroleh si bunyi itu dengan cara memetiknya atau eh, mengubah gitu ya si memberikan suatu gangguan sehingga dia terjadi gelombang pada si dawa itu nanti akan menghasilkan getaran yang merambat atau bunyi tadi. Nah, untuk kasus dawai ini kita kenal sejumlah keadaan gitu ya. Jadi kalau keadaan awal kita nyatakan bahwa si dawai itu akan berbentuk seperti yang pertama ini. Nah, kalau panjang talinya itu kita nyatakan sebagai L gitu ya, si panjang dawanya itu L, L-nya itu L kecil seperti ini, maka kita bisa peroleh L-nya itu adalah membentuk setengah lambda. Ingat ya, satu lambda itu kan kemarin pusat dua puncak terdekat atau kalau kita mundur kan jadi satu bukit satu lembah. Ini kan hanya terbentuk satu bukit saja, jadi kita nyatakan ini setengah lambda. Kita tahu bahwa V itu sama dengan lambda kali F, maka dari sini kita bisa peroleh F itu sama dengan V dibagi dengan lambda. Karena si V-nya, karena si lambdanya itu adalah 2L, gitu ya, ini. Dari sini kan kita bisa peroleh lambda itu adalah 2 kali L. Sehingga kita bisa peroleh dari sini, jadi gitu ya, F itu sama dengan V per 2L. Apa ini? Ini adalah frekuensi nada dasar. Jadi ini adalah frekuensi nada dasar. Atau istilah lainnya adalah harmonik pertama, fundamental atau first harmonik atau kita simbolkan dengan F1. Ya istilah di kita sebut sebagai nada dasar atau harmonik pertama. Jadi nada dasar itu sama dengan harmonik pertama gitu ya. Nah, keadaan selanjutnya, bentuk gelombangnya seperti ini, berarti L-nya sama dengan lambda. Dengan cara serupa yang seperti ini, kita punya F sama dengan V bagi lambda, berarti kita punya V dibagi dengan L. Ini kita sebut, jadi si F-nya V dibagi dengan L, kita sebut sebagai nada atas. Nada atas pertama. Atau harmonik kedua. Ini istilahnya ya, harmonik kedua. Nanti kita akan lihat polanya. Selanjutnya yang ketiga, ini L-nya itu 3 per 2 lambda karena ini 1, 2, 3 gitu ya. Atau 1,5 si panjang gelombangnya karena satu bukit, satu lembah, sama satu bukit lagi. Atau 1,5 panjang gelombang atau 3 per 2 lambda. Atau dari sini kita bisa peroleh lambdanya adalah 2 per 3 L. Makanya kalau kita punya F sama dengan V dibagi dengan lambda, itu sama kayak V dibagi dengan 2 per 3 L. Atau kita peroleh F-nya itu sama dengan 3V per 2L. Oke.
Ini ya, ini is- oke. Apa ini? Ini adalah nada atas kedua atau harmonik ketiga. Ya, third harmonic, harmonik ketiga. Ini ya simbolnya, harmonik ketiga. Gitu. Nah, kita bisa teruskan pola ini gitu ya dan seterusnya kita bisa gambar untuk yang third overtone atau harmonik keempat atau nada atas ketiga tadi, nada atas overtone ya, nada atas ketiga. Atau ya kita bisa lihat polanya dari yang ada ini. Kita coba lihat di sini. Di sini L setengah lambda, di sini L lambda, di sini L 3 per 2 lambda. Terus kita peroleh di sini F1 favor 2L, di sini F2 itu 2F1, di sini F3 3F1. Dari mana cara melihatnya? Teman-teman lihat di sini. Kalau ini F1, saya kasih di sini 1. Karena 1 kali V kan nggak ngefek ya. 1V sama kayak V. Nah, di sini F2, di sini saya beri angka 2, di sini angka 2. Maka kalau 2 sama 2 dicoret kan jadi bentuk yang tadi V per L. Gitu. Di sini 3, ternyata di sini juga 3. Di bawahnya 2. Nah, sehingga kita bisa peroleh nanti untuk nada atas ketiga atau harmoni keempat atau harmoni ke N secara umum Fn kita bisa peroleh dengan perumusan N V per 2L. Kenapa? Karena semuanya ini 2L, ini 2L, ini 2L gitu. Atau kalau belum bisa ke sini gitu ya, saya coba untuk kalkulasi dulu. Kalau F4 berarti kita pakai pola yang atas, ini F1 1V, F2 2V, F3 3V berarti ini F4 4V. Dibagi dengan bawahnya semua rata atau kompak semua 2L. Ini F4. Nah, secara umum nanti kita akan peroleh Fn itu adalah NV per 2L. Dengan catatan N ini menyatakan tadi harmonik ke berapa? Harmonik ke N. Ke N gitu. Artinya N-nya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau tadi harmonik pertama itu nada dasar, harmonik kedua itu nada atas pertama. Jadi 1, 2, 3-nya itu bukan ke nada. Jadi nanti misal teman-teman diminta untuk nada atas kelima tidak dimasukin N-nya sama dengan 5 gitu ya. Nada atas kelima itu harmonik keberapa? Oh, harmonik ke-6 karena nada dasar itu harmonik pertama. Nada atas pertama, harmoni kedua. Jadi selisih 1 istilahnya. Oke, ini kesimpulan pertama yang bisa kita peroleh. Yang kedua, pola gelombangnya. Jadi kalau di sini teman-teman di yang pertama itu lihat ini ada simpul ya, simbolnya S, ini simbolnya kita sebut sebagai P, perut gitu ya. Simpul itu yang di ujung, P, perut itu yang puncak seperti itu. Nah, di harmonik pertama ternyata di sini kita punya 2S 1P. Dua simpul, satu perut. Di harmonik kedua itu 3 simpul, 2 perut. Di harmonik ketiga ada 4 simpul gitu ya. 4 simpul, perutnya 1, 2, 3. 4 simpul, 3 perut. Nanti teman-teman bisa eh, menggambarkan ketika diminta untuk harmonik kesekian dari pola yang ada ini. Lihat saja di sini kalau harmonik pertama gitu ya, 1 P-nya, S-nya 2. Kalau harmonik kedua, 2 P-nya, S-nya berarti 3 karena lebih 1. Harmonik ketiga, 3 P-nya. Nanti harmonik ketujuh misalnya, P-nya berarti 7. Kalau 7P berarti S-nya 8. Jadi 8S, 7P. Nanti teman-teman silahkan membuat gitu ya. Simpulnya ada 8, perutnya ada 7. Gitu maksudnya. Jadi kita bisa menggambarkan pola, kita bisa menggambarkan bentuk gelombangnya dengan melihat pola-pola yang ada di tiga
bentuk pola di sini gitu. Itu eh, ada berapa misal jumlah simpul yang terjadi saat harmoni kelima. Nah, itu teman-teman. Oh, harmoni kelima itu perutnya 5. Oh, berarti simpulnya 6. Jadi si harmoni kelima terdiri dari 6 simpul dan 5 perut. Nah, begitu seterusnya. Polanya sama. Oke, ini dawai. Pipa organa, seperti yang tadi saya bicarakan, ada pipa organa terbuka, ada pipa organa tertutup. Untuk pipa organa terbuka, ini eh, dua ujungnya itu terbuka. Kalau yang tertutup, salah satu ujungnya itu tertutup. Nah, untuk pipa organa terbuka ini ditemukan di sejumlah alat musik yang sering kita ketahui, seruling misalnya, eh, itu menggunakan pipa organa terbuka. Kalau yang pipa organ tertutup ini misal angklung. Jadi di bagian sininya itu ada ruas dari bambunya. Sini di bagian sini diizinkan terbuka. Kalau ini terbuka dua-duanya. Ditiup dari sebelah sini nanti ada gelombang yang terbentuk, gelombang berdiri sehingga nanti menghasilkan bunyi. Nah, hati-hati ini perlu saya eh, ingatkan lagi teman-teman, kalau ini real ya bentuknya seperti ini, bentuk gelombangnya. Kalau ini balik lagi ke yang tadi, bunyi di eh, seruling atau di pipa organa terbuka secara umum itu kita lihat rapatan dan renggangan atau longitudinal waves. Nah, representasinya adalah bentuk gelombang sinus seperti ini. Jadi ketika kita gambarkan eh, seperti ini di pipa organa terbuka, ini lagi-lagi menyatakan representasi dari gelombang bunyi, gitu ya. Jadi representasi dari gelombang bunyi yang ini bisa dilihat sama teman-teman, ini adalah gerakan dari si molekul ininya, molekul udaranya istilahnya seperti itu. Oke, jadi gelombang datangnya istilahnya yang warna ini gelombang datang, ini GD ya, kita simbolkan GD, yang ini kita sebut sebagai GP atau gelombang pantul. Jadi gelombang datang kemudian nanti pantul. Seperti inilah tadi ya. Ini ini gelombang datang yang tebal, ini gelombang pantul. Mudah-mudahan masih ingat kalau gelombang pantul itu selalu berbalik fase bentuk gelombang pantulnya. Ini gelombang datang, kemudian mantulnya ke sebelah sana. Ini pun sama. Kalau ini kita katakan sebagai gelombang datang, ini gelombang pantul ke arah sana. Ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Oke, seperti itu. Nah, Em, untuk pipa organa terbuka, di sini polanya mirip atau sama dengan yang atas. Lihat ini L-nya setengah lambda, L-nya lambda, L-nya 3/2 lambda. Mirip, cuman hati-hati keadaan si bentuk gelombangnya berbeda. Kalau ini setengah lambda tuh seperti ini, kalau ini setengah lambdanya tuh 1/4 lambda sama 1/4 lambda. Ini kalau teman-teman belum kebayang, saya bantu untuk eh, menggambarkan kenapa seperti ini disebut 1/4 lambda ya, kita pakai garis bantu ini saja gitu ya. Pakai garis bantu. Nah, seperti itu. Nah, seperti segini itu kenapa disebut 1/4? Karena kan setengahnya tuh harus dilanjutkan sampai eh, sini gitu. Kan setengah lambda tuh segini, satu bukit. Nah, ini tuh 1/4 lambda, ini 1/4 lambda ke sana. Nah, ini 1/4, ini 1/4, jadilah L-nya tuh setengah lambda. Sehingga si V-nya, si F-nya adalah V/2L sama dengan yang atas. Hanya bedanya tadi pola ininya. Ini perut, sorry, ini simpul ya, ini simpul, ini perut, ini perut. Nah, pola ininya juga terbalik atau berkebalikan dengan yang atas. Kalau yang atas tuh 2S1P, ini 2P1S. Ini 1S 2P. Simpulnya 1, perutnya 2. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa peroleh juga gitu ya. Ini perutnya 1, 2, 3, simpulnya 1, 2. Ini pola yang kedua, ini berarti kita katakan bahwa polanya adalah 2S 3P. Justru yang dilihat untuk yang
pipa organa terbuka yang kita lihat adalah bukan pola perutnya tapi pola simpul. Kalau yang tadi kita lihat pola perutnya. Ini eh, perutnya itu selalu lebih sedikit daripada simpul. Kemudian si harmonik kesekiannya itu dilihat dari jumlah perutnya. Kalau ini sebaliknya, harmonik kesekiannya dilihat dari jumlah simpulnya. Harmonik pertama 1S, harmonik kedua 2S, harmonik ketiga 3S, dan selanjutnya si P-nya itu lebih satu dari si S-nya. Simpulnya lebih sedikit satu daripada perut atau perutnya lebih banyak satu daripada simpul. Sehingga kita bisa peroleh yang ini pun sama, ini adalah 3S 4P. Dan seterusnya kita bisa eh, ambil pola untuk yang selanjutnya. Harmoni kelima tadi di pipa organ terbuka, oh berarti 5S. P-nya lebih satu, berarti 5S 6P. Gitu misalnya. Ini third harmonic, gitu ya. Ini 3/2 sama kayak ini polanya teman-teman. Hanya tadi bentuk gelombangnya aja yang berbeda. Gitu. Jadi secara umum kita juga bisa peroleh ini F sama dengan Fn ya. N, V dibagi dengan 2L. Ini sama pipa organa dan dawai, hanya perbedaannya itu di bentuk gelombangnya. Ini menyatakan harmonik ke N. Itu ya, harmonik ke satu, harmonik kedua, harmonik ketiga, atau harmonik itu kan tadi kita punya padanan dengan si nada dasar. Harmonik kelima itu nada atas keempat dan seterusnya tadi ya. Kenapa harmonik pertama itu nada dasar? Harmonik kedua nada atas pertama. Ini teman-teman saya kenalkan dua istilah ini karena ya sejumlah buku ada yang bilangnya harmonik, ada yang istilahkan nada dasar supaya teman-teman nanti ketika mempelajari ulang tidak bingung menyatakan ini harmonik kesekian atau nada dasar kesekian itu kan ada padanannya. Oke, kalau pipa organ tertutup itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini juga sama seperempat, gitu ya. Segini kan tadi seperempat. Terus ini gelombang pantulnya. Ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Si L-nya itu, si L yang ini terbentuk seperempat lambda. Atau dengan cara serupa tadi kita bisa bilang kalau lambdanya adalah 4L, sehingga karena kita punya V per lambda, jadi V per 4L. Cocok dengan perumusan ini. F-nya tuh V per 4L. Nanti kita lihat polanya juga. Nah, di pipa organ tertutup yang ada adalah harmonik yang ganjil. Jadi harmonik pertama itu ya, harmonik ketiga, harmonik kelima, nanti harmonik ketujuh, harmonik ke-9 dan seterusnya. Gitu. Ini nada dasar, ini nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga dan seterusnya, tapi itu harmoniknya harmonik yang ganjil. Oke, untuk pola yang selanjutnya, si F3, dari sini kita bisa peroleh lambdanya itu adalah 4/3L, gitu ya, 4L per 3 atau 4/3L sama, sehingga si F-nya itu adalah 3V per 4L. Ini 3 kalinya dari yang atas. Jadi kalau kita ambil polanya ini V per 4L. F1 ya. F2 ini L-nya kayak gini. F3 sorry. F3 sama dengan 3V per 4L. F yang kelima ini sama tadi polanya ya. Ini adalah 5V per 4L. Semuanya per 4L. 4L, 4L, 4L. Yang atasnya berarti ini kita bisa bubuhi satu. Karena V kali satu kan tidak berubah. Sehingga nanti Fn gitu kita bisa nyatakan sebagai NV per 4L dengan catatan N-nya itu tadi adalah harmonik ke N. Tapi N-nya itu tidak sama dengan yang atas. Kalau yang atas itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini pun sama tadi tertinggal ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang ini itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Harmonik yang ganjil. Oke, ini untuk pola yang pipa organ tertutup. Pola yang lain yang bisa kita peroleh, lihat di sini jumlah perut dan simpul dari gelombang yang terbentuk. Ini perutnya 1,
simpulnya 1. Jadi ini 1S, 1P. Ini perutnya 1, 2, ini simpulnya juga 2. Jadi ini 2S, 2P. Ini 3S, 3P. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 3S, 3P. Malah ini lebih mudah lagi karena jumlah perut dan jumlah simpulnya sama. Gitu. Nanti harmoni ke-9 berarti. Nanti kita lihat gitu ya. Harmoni ke-9 berarti tinggal ini kan 1, 2, 3, 4. Di sini 4 gitu untuk harmoni ke-7, harmoni ke-9 berarti 5S, 5P. Tinggal ngurutin aja si ininya, si urutan suku ganjil yang keberapa. Oke, ini dawai dan pipa organa. Oke, ini penguasaan konsepnya. Suatu pipa organa memiliki 5 nada harmonik awal berturut-turut 50 Hz. Berarti kalau nada harmonik awal berarti ini harmonik yang pertama, ini harmonik kedua, ini harmonik ketiga, ini harmonik keempat, ini harmonik kelima. Pipa organa memiliki 5 nada harmonik awal, berarti yang awal ya. Jika salah satu ujung pipa organa ditutup, oke berarti ini pipa organanya pipa organa yang terbuka. Kemudian salah satu ujung tertutup, manakah frekuensi harmonik yang masih bertahan? Awalnya pipa organa terbuka, sorry kalau tertutup juga sama ya, POT. Atau gini, pipa organa buka ya, POB itu pipa organa buka menjadi pipa organa tertutup, jadi POT. Nah, mana frekuensi yang masih bertahan katanya? Di pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Di sini lihat bahwa frekuensinya itu kalau pipa organa terbuka adalah NV per 2L. Jadi Fn di sini adalah N dikali V per 2L, tapi hati-hati N-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena nadanya tuh harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, dan harmonik kelima. Jadi maksudnya apa? Jadi F1 gitu ya. F1 itu adalah 1 dikalikan dengan V per 2L. Gitu ya. Jadi si 50 Hz itu, 50 Hz itu adalah V dibagi dengan 2L. Nanti si L-nya itu tidak akan berubah ketika pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup. Karena pipa organa tertutupnya itu diperoleh dari hanya menutup si tadi ujung pipa organa terbuka. Jadi L yang OB yang organa buka sama dengan L yang OT. Gitu ya. Jadi dari kalimat yang ini kita bisa peroleh L yang OB itu sama dengan L yang OT. L-nya sama gitu. Cuma nanti mana frekuensi yang bertahan kita lihat dari perumusannya ini Fn itu adalah NV per 4L. Cuma ini N-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jelas di sini kita bisa peroleh bahwa 50 Hz itu adalah V per 2L. Gitu ya. Jadi kalau ini kita pasang F1, F1 itu adalah 1V gitu ya. 1V berarti V saja per 2L, per 4L gitu. Maka ini sebenarnya si F1 yang OT itu adalah setengah dari V per 2L. Itu ya, setengah dari V per 2L. Karena setengah kali setengah yang ini jadi seperempat. Atau kita bisa nyatakan ini F1 yang OT, ini setengahnya dari F1 yang OB. Karena F1 yang OB ini. Gitu. V per 2L. Ini V per 4L. Atau setengah kali V per 2L. Atau setengah dari F1 yang OB. Artinya, kalau ini 50 Hz berarti ini setengahnya. Gitu ya. Atau 25 Hz. Seperti itu. Nah, dan itu tidak ada di frekuensi yang ini. Kemudian kita bisa lanjutkan, tapi kita juga bisa pakai pola yang ini. Gitu ya. Satu F1
yang nada harmonik ketiga 3F1, yang kelima 5F1, maka sebenarnya ini kelipatan dari 25. Jadi F yang 3 itu adalah 3F1 alias 3 kali 25 Hz. Artinya ini 75 Hz. Apakah ada di sini? Enggak. Dari 50 ini ke 1. Terus untuk yang F5 ini adalah 5F1 atau 5 kali 25 Hz alias 125 Hz. Apakah ada? Tidak ada ya. Jadi 50, 10, 150, 100, 150, 200, 250 gitu. Jadi eh, apakah ada yang survive di sini ya? Silahkan teman-teman coba sampai nanti ke yang kelima gitu ya. Maka ya tidak ada satupun frekuensi yang survive ketika si pipa organa terbuka frekuensi harmoniknya itu sekian, ketika ditutup frekuensinya jadi berubah. Karena harmonik pertamanya di 25 Hz. Oke, seperti itu ya. Nanti silahkan teman-teman eh, lebih detailkan dan lebih rapihkan untuk uji penguasaan konsep yang ini. Oke, selanjutnya besaran yang terkait dengan konsep bunyi adalah ada intensitas dan taraf intensitas. Kemarin secara umum intensitas bunyi sudah kita bicarakan, cuma intensitas gelombang secara umum sudah kita bicarakan, tapi untuk taraf intensitasnya baru kita munculkan hari ini. Kalau kita ingat lagi kemarin bahwa intensitas itu adalah daya dibagi dengan luas, ini kalau di bunyi kita bisa tafsirkan sebagai ukuran seberapa nyaring si bunyi itu karena lebih berkaitan dengan daya yang kemarin. Ada ambang batas pendengaran manusia yang kita sebut sebagai I0 yang nilainya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Ini ambang batas intensitas pendengaran manusia. Kurang dari ini itu eh, tidak bisa terdengar, istilahnya seperti itu. Atau lebih dari ini nanti intensitasnya terlalu terlalu tinggi untuk diterima oleh indera pendengaran kita. Nah, apa itu taraf intensitas? Ini menyatakan skala si intensitas bunyi yang ini sebenarnya terkait dengan kesan pendengaran kita. Maksudnya gini teman-teman, ketika intensitasnya dinaikkan 2 kali lipat, sebenarnya si kesan pendengaran yang kita peroleh itu si bunyinya tidak 2 kali nambah eh, nyaring, istilahnya seperti itu. Padahal intensitasnya dinaikkan 2 kali lipat. Karena secara eh, fakta bahwa si taraf intensitas itu hubungannya tuh logaritmik. Jadi tidak tidak langsung double ketika intensitasnya 2 kali lipat, ini juga ikut 2 kali lipat, tapi hubungannya logaritmik. Baru setelah intensitasnya jadi 10 kali lipat, dia jadi naik 2 skala karena logaritmik tadi bentuknya. Nah, hubungannya seperti apa? Kalau taraf intensitas itu kita nyatakan sebagai beta, si beta itu kita bisa nyatakan sebagai 10 log I per I0 dengan si I-nya itu intensitas yang dimaksud, I0 itu intensitas ambang pendengaran. Nilainya itu atau satuannya itu kita nyatakan sebagai desibel seperti ini. Nah, ini sejumlah taraf intensitas yang ada. Threshold itu 0 dB, nafas orang ketika jarak 3 meter itu 10 dB, bisikan di jarak 1 meter 20 dB, ruangan yang sepi itu ada bunyi yang masuk tetap ya sebesar 30 dB, di luar itu 40 dB dan seterusnya sampai nanti threshold of pain itu eh, taraf intensitas yang ambang tadi yang bikin telinga kita sakit itu 130 dB. Nah, kalau ada sejumlah sumber bunyi identik, maka kita bisa nyatakan taraf intensitas bunyi gabungannya itu sebagai bunyi yang persatuannya itu berapa ditambah dengan 10 log dikalikan dengan N. Dengan N itu sumber bunyinya itu ada berapa. Jadi N yang ini kita nyatakan sebagai banyaknya sumber bunyi. Banyaknya sumber bunyi seperti itu. Nah,
Karena intensitas itu berkaitan dengan jarak di pertemuan kemarin sudah kita bicarakan ketika kita memisalkan eh, dua lokasi yang berbeda dampak dari gempa yang ada karena ada kaitannya dengan jarak. Nah, secara umum bunyi pun sama seperti itu kalau ada orang di titik satu dan titik dua mendengarkan bunyi, jelas intensitasnya berbeda sehingga nanti taraf intensitasnya juga berbeda. Karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka intensitasnya pun kita bisa nyatakan B2 sama dengan B1 dikurangi. Karena 2 itu dengan asumsi ya, R2 itu lebih besar daripada R1 tadi. Atau di gambar yang ini maksudnya konteksnya. Jadi B1 kurang dari 10 log R2 per R1 kuadrat. Ini dari taraf intensitas sebenarnya tidak akan saya tunjukkan bagaimana memperoleh ini. Kita hanya akan langsung menggunakannya saja. B2 itu taraf intensitas yang ada di titik 2, B1 itu taraf intensitas di titik 1. Maksudnya gini, kalau kita mendengar suara bunyi kendaraan di jarak sekian meter, taraf intensitasnya sekian, kalau kita mundur sekian meter, nanti taraf intensitasnya berkurang jadi berapa, kita bisa peroleh dengan perumusan seperti ini. B1, B2 sama dengan B1 dikurangi 10 log R2 per R1 dikuadratkan. Oke, ini uji penguasaan konsepnya yang nanti juga teman-teman bisa lebih mendetailkan dan merapihkan. Seorang pemain trompet memainkan dengan tingkat suara 75 dB, ini betanya. Tiga pemain trompet yang sama kerasnya, berarti sama dB-nya gitu ya, bergabung berapa taraf intensitas yang baru. Berarti ini BN yang tadi. BN sama dengan B1 tambah 10 log N. N-nya berapa? N-nya itu adalah jumlah sumber bunyi identik. Karena awalnya 1 ditambah dengan 3, berarti N-nya sama dengan 4. Ini B1-nya 75. Nanti BN-nya bakal jadi berapa? Silahkan teman-teman per detail hitung. Oke, ini terakhir saya rasa konsep terakhir yang kita akan bicarakan di gelombang bunyi ada yang namanya efek Doppler. Efek Doppler itu apa? Efek Doppler itu adalah perbedaan frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat ya secara umum observer ketika sumber bunyi atau si pengamatnya itu terjadi gerak relatif. Jadi kalau ada gerak relatif antara sumber bunyi dan si pendengar atau pengamat, maka akan terjadi efek Doppler, efek perubahan atau perbedaan frekuensi yang terjadi yang didengar oleh pendengar ketika ada gerak relatif. Ya baik si pengamatnya bergerak ataupun si sumber bunyinya bergerak atau dua-duanya bergerak. Jadi setidak-tidaknya nanti ada um, ya sejumlah kasus gitu ya. Kalau ini kita sebut sebagai P, ini sebagai S gitu ya, si sumber bunyinya S, P-nya itu pendengar, maka nanti kalau ini eh, ini juga diam, maka tidak akan terjadi efek Doppler gitu. Kalau untuk kasus yang kedua, si sumbernya itu mendekati pendengar yang ini P1, sorry, ini P2 misalnya, ini P1. Nanti frekuensi yang didengar oleh P1 berbeda dengan frekuensi yang didengar oleh P2. Kenapa? Karena si sumbernya mendekati eh, pendengar yang kedua. Jadi frekuensi yang dipancarkan oleh sumbernya itu tetap sebesar F0. Jadi dia memancarkan sumber bunyi sebesar F0 yang harusnya si sumber bunyi itu didengar oleh P1 dan P2 itu sama. Harusnya secara intuisi biasa gitu ya. Karena frekuensinya ya sekian gitu. Cuman ketika si eh, sumber itu bergerak mendekati salah satu pendengar, nanti mereka tidak akan sepakat antara frekuensi yang didengar oleh masing-masing. Si F2 itu akan terdengar lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan F1. Nah, bagaimana melihat kasusnya? Berarti kalau kita nyatakan ada S sama P, berarti kasus yang pertama itu bisa saja S-nya mendekati P. Gitu ya. Untuk kasus yang kedua, bisa aja si P-nya yang mendekati S. Gitu ya. Jadi S mendekati P atau P yang mendekati S.
Atau kasus yang ketiga, bisa aja si eh, S-nya menjauh, si P-nya juga menjauh. Ini kasus yang ketiga. Ya, silakan nanti teman-teman detailkan ya. Saya buat diagramatiknya aja seperti ini. Atau kasus yang keempat, S-nya mendekat gitu ya. Tapi si P-nya menjauh gitu. Jadi kabur lah istilahnya. Ini kasus yang keempat. Atau sebaliknya gitu ya. Sebaliknya si pakai warna apa lagi ini udah habis ya. Si S-nya menjauh, si P-nya ngejar. Ini kasus yang kelima. Ada ada kasus yang lain kah? Satu mendekat, si S-nya, dua P-nya mendekat, itu udah dua ya. Tiga masing-masing menjauh, empat yang jauh, yang ini menjauh ini mendekat, lima ini menjauh ini. Oke, yang terakhir dua-duanya mendekat, gitu ya. Si S-nya mendekat, ini udah nggak cukup ya, tapi nggak apa-apa di sini. Sorry, si S-nya mendekat, si P-nya juga mendekat. Ini kasus ke-6. Oke, ini kasus-kasus yang mungkin terjadi ketika ada gerak relatif. Artinya akan terjadi efek Doppler. Oke, kalau si sumber itu memancarkan bunyi Fs, ini F0 tadi saya misalkan, tapi kita akan gunakan secara umum kita akan sebut sebagai Fs. Dia menjalar ke segala arah dengan laju V dan dia bergerak dengan kecepatan Vs. Jadi dia si sumbernya itu bergerak dengan kecepatan Vs, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar Fp yang bergerak dengan kecepatan Fv, jadi dia juga bisa bergerak nanti ya kasusnya. Atau kalau lagi tidak bergerak berarti kita setting saja si PV-nya sama dengan nol. Atau pas si pendengarnya nyamperin si sumber berarti si VS-nya yang sama dengan nol. Kita bisa hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan perumusan seperti ini. Di sana ada plus minus, kita sesuaikan plus minusnya itu ketika si sumber sama pendengarnya bergerak tergantung siapa yang mendekat, siapa yang menjauh. Itu. Kasus pertama, jadi kasus pertama, kalau si S-nya itu, kalau si S-nya itu bergerak mendekati P, nanti si FP-nya itu akan lebih nyaring, lebih tinggi frekuensinya. Sehingga si PV-nya itu akan, eh, si VS-nya itu akan bernilai negatif. Si VS-nya negatif. S mendekati V, si VS-nya negatif. Kenapa? Karena si pembaginya ini harus besar. Karena si FV-nya akan tinggi, gitu ya. Tadi si PV-nya, si FV-nya akan tinggi, maka bagian pembaginya itu harus besar. Karena harus besar, berarti karena ini harus besar, berarti si pembaginya harus kecil. Biar kecil, berarti ini si VS-nya harus negatif. Itu ya cara cara menalarnya seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau si P-nya mendekati S, P-nya mendekati S sama kasusnya dengan yang atas gitu ya. Ini FP-nya juga akan tinggi. Nah, biar F-nya tinggi berarti si PV-nya itu akan atau harus besar. Biar yang atasnya ini lebih besar. Biar nanti ininya besar. Jadi yang atas besar dibagi dengan yang bawah nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tadi saya ulang ya, coba. Ketika si S yang mendekati P, S-nya ngedeketin, berarti frekuensinya lebih tinggi. Kalau frekuensinya lebih tinggi, berarti ini harus besar. Si FP harus besar, berarti pembaginya harus kecil. Biar kecil, berarti ini harus dikurangi. Si V harus dikurangi dengan VS. Untuk kasus serupa, si P mendekati S, jadi nyamperin, gitu ya. Jadi ada tukang bakso yang lagi teng 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 teng, kita nyamperin. Nanti frekuensi yang didengar oleh kita lebih tinggi dari frekuensi yang diberikan, berarti atasnya ini harus besar. Makanya si PP-nya harus positif. Nah, kasus yang lain adalah si S-nya itu menjauh. Menjauh gitu ya. Ini P, S-nya menjauh. Nah, kalau S-nya menjauh, si FV-nya justru bakal lebih rendah daripada si frekuensi yang dipancarkan. Sehingga si VS-nya ini harus positif biar pembaginya jadi besar. Ini kan pembagi nih.
pembagi ya, atau penyebut ya kita sebutnya. Atau sebaliknya, si P-nya yang menjauh, FP-nya juga bakal kecil gitu ya. Ada ambulan lagi diam, kita bergerak menjauh gitu ya. Nanti frekuensi yang kita dengar itu lebih rendah daripada frekuensi ambulan, berarti si VP-nya ini harus kecil. Tuh, atau tandanya nanti akan negatif. Ya, kenapa dijelaskan seperti ini? Karena ini plus minus ya. Jadi kita harus tahu kapan nilainya positif, kapan nilainya negatif. Seperti itu. Oke, nah ini coba untuk lebih memahamkan Emi and Zack, Ami dan Zak gitu ya. Ami dan Zaki, keduanya mendengarkan sumber gelombang bunyi gelombang suara yang bergerak ke kanan. Ini F0 bergerak ke kanan. Bandingkan frekuensi yang didengar oleh masing-masing dari mereka. Oke, ini AMI 10 meter per sekon ke sana, ini F0 10 meter per sekon ke sana, ini Sizak 10 meter per sekon ke sana. Ini sumber, ini pendengar satu, ini pendengar dua. Nah, lihat bahwa pendengar satu dan pendengar dua itu sama-sama bergerak 10 meter per sekon ke kanan. Artinya ini tidak ada gerak relatif. Karena dua-duanya gerak, tapi dua-duanya ke kanan, dan dua-duanya 10 meter per sekon. Jadi tidak ada gerak relatif. Jadi F AMI ya sama kayak F0, nggak ada bedanya dengan frekuensi yang dipancarkan oleh si sumbernya. Nah, beda halnya dengan si Z. Kalau untuk kasus si Z, sumbernya mendekat, pendengarnya juga mendekat. Lihat, kasus yang keenam justru sumbernya mendekat, pendengarnya mendekat. Jadi kita akan gunakan FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan dengan FS. FS-nya F0. Nah, di sini lihat bahwa V itu nanti harus ditambah dengan VP. Kenapa? Karena tadi mendekat ya. Mendekat tuh bakal makin tinggi, berarti harus ditambah. Per V dikurangi dengan VS. Kenapa dikurangi? Karena si sumbernya mendekat. Sumber mendekat itu bakal lebih tinggi, maka si bawahnya itu harus kecil. Itu ya intinya. Ini dikalikan dengan F0. Atau ini V ditambah 10 gitu ya. Per V dikurangi 10 dikalikan dengan F0. Ini FP. Nanti si V-nya kalau ada angkanya atau biasanya kita pakai cepat rambat bunyi di udara seperti yang ada datanya di atas tadi. 340-an misalnya kalau suhu kamar atau 350 misal tergantung nanti di soalnya seperti apa. Tapi kalau ini hanya untuk membandingkan berarti sebenarnya si F AMI ya lebih kecil daripada F ZAK. Kenapa? Karena si F ZAK itu dia akan mendengar frekuensi lebih tinggi daripada si sumber. Si sumber dan si AMI kebetulan sama karena tidak ada gerak relatif seperti itu. Jadi F0 gitu ya sama dengan F AMI yang keduanya itu lebih kecil daripada F yang didengar oleh Z. Paham ya, kebayang ya. Jadi kasusnya tuh si sumbernya tuh mengeluarkan frekuensi sekian yang secara intuisi harusnya didengar oleh pendengar juga sekian, tapi ternyata kalau pendengarnya mendekat dan sumbernya apalagi ini mendekat, jadi frekuensi yang didengarnya itu lebih tinggi justru dari yang dikasih seolah-olah seperti itu, dari yang dikasih oleh si sumber seperti itu. Nah, untuk F AMI kan ini karena tidak ada gerak relatif berarti F0 gitu ya nilainya karena tidak ada gerak relatif antara si sumber dan pendengar. Ini F0, ini F0, ini kurang dari FP yang tadi. Yang nilainya itu kita ya tidak kalkulasi karena ini ya pasti lebih dari F0 ini karena ini V tambah 10 bagi V kurang 10. Kalau si V-nya dipasang 340 meter per sekon gitu ya. Nah, ini tugas lah ya buat kalian silakan. Kalau si V-nya itu 340 meter per second. Jadi ini 340 tambah 10 dibagi dengan 340 dikurangi 10 dikalikan dengan F0. Silahkan lanjutkan. Ini bakal jadi berapa angkanya. Oke, ini oke, ini materinya. Sekian. Nanti saya siapkan juga tugasnya. Silahkan dikerjakan.
Kita bertemu nanti hari Senin secara onsite. Dan nanti hari Minggu saya akan upload tugas 3 untuk mengakses pertemuan 21 dan 22. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.